Ya, oke, alright. Selamat siang, shalom untuk teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Senang sekali kita bisa kembali bertemu dalam program podcast Kompak Siang, sebuah ruang kesaksian yang menguatkan dan memperdalam iman kita lewat kisah nyata dari orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus ya. Hari ini hari Selasa 1 Juli 2025, tepat pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita akan mendengar sebuah kisah yang sangat menyentuh dan penuh kekuatan ya. Bersama kita telah hadir seorang wanita tangguh, seorang ibu ya, seorang ya pelayan Tuhan ya, Ibu Yoka yang berasal dan saat ini tinggal di Jawa Tengah. Di mana tempatnya? Kroya. Wah, keren ya. Ya. Ya, Ibu Yoka ini lahir dari keluarga yang sangat unik ya. Ya, kenapa unik ya? Sang ibu seorang Muslim dari Jawa Timur, Pacitan, dan ayah seorang Katolik dari Purwokerto ya. Ibu Yoka tumbuh di lingkungan masyarakat Muslim dan sempat menjalani pendidikan agama Islam ya waktu sekolah ya. Namun saat remaja ya, waktu di SMEA ya, ia mulai terpanggil kepada kekristenan. Karena kenapa? Karena Bu Yoka itu melihat kesaksian hidup orang percaya yang penuh kasih ya. Dari sanalah perjalanan imannya dimulai ya. Dibaptis, menikah secara Kristen, menyaksikan mujizat ya, kesembuhan ilahi ya, ya dari Tuhan ya, melihat dengan mata kepala ya. Namun juga mengetahui ya, dan luar biasa ya, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang juru selamat ya. Tapi Ibu Yoka juga mengalami luka ya, karena ditinggal oleh suami yang berpaling ya kepada wanita idaman lain. Meski harus menjadi ayah dan ibu sekaligus bagi ketiga anaknya, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Saat ini bukan hanya menjalani hidup dengan penuh iman, Ibu Yoka juga melayani Tuhan dong. Bahkan sampai ke penjara-penjara ya. Dengan sepenuh hati, mari kita siapkan hati, kita sama-sama ya, kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini, hari Selasa tanggal 1 Juli 2025. Untuk kesempatan yang indah yang telah Bapak berikan kepada setiap kami semua dalam podcast Kompak Siang ini. Terima kasih untuk setiap kehidupan yang Bapak pakai menjadi saluran kasih dan kesaksian dari Ibu Yoka. Hari ini kami akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Yoka, seorang hamba Tuhan yang telah Bapak tuntun dari lembah-lembah kehidupan yang tidak mudah ya, menuju rencana yang indah. Kiranya melalui podcast Kompak Siang ini setiap hati yang mendengar dikuatkan, diteguhkan, dan semakin mengenal kasih-Mu. Urapi setiap pembicaraan kami. Biarlah Roh Kudus memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Alright, kita hari ini ya luar biasa ya, teman-teman, Bapak Ibu, saudara yang kasih ya, yang sudah bergabung di virtual Zoom ya, podcast Kompak Siang ini ya. Saya lihat ada Pak Edi, ada juga ada Malaysia hadir, Pak Peter Ho dari Malaka. Hadir. Selamat siang Pak Peter, apa kabar? Cosan. Mantap Pak Peter ya. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Peter dan sudah hadir ya. Dan saya perhatikan juga ada yang sedang menyaksikan di YouTube channel ini ya. Ya, kita percaya setiap pertemuan siang hari ini ya, podcast ya, bukanlah kebetulan, tapi ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa. Siang ini kita akan mendengarkan kesaksian hidup yang begitu menyentuh hati ya.
dari Ibu Yoga ya, asal dari Kroya, lahir dan dari keluarga yang unik ya. Ya, dalam podcast Kompak Siang ini untuk bersama-sama kita semua dikuatkan dan diberkati melalui kesaksian dan firman Tuhan yang mungkin akan disampaikan ya. Ya, sahabat Kompak maupun teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel ataupun dimanapun Anda berada, kiranya link ini bisa di-share ke grup-grup rohani, di beranda-beranda sobat-sobat Kompak Siang agar bisa menjangkau lebih banyak jiwa ya. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan di YouTube channel, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share ya ke teman-teman yang lain agar banyak orang diberkati sesuai dengan amanat agung Matius 28 19-20, Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8 ya, karena semuanya adalah otoritas tertinggi adalah firman Tuhan ya. Kompak adalah komunitas sepakat terhadap firman Tuhan karena firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran. Kenapa? Karena Alkitab adalah the highest authority, ya, otoritas tertinggi dan bukan sebaliknya ya. Karena semua orang harus tunduk kepada firman Tuhan, gereja, pastor, pendeta, semuanya. Alright, dan bukan sebaliknya ya. Karena firman Tuhan itu kebenaran, ya dan amin. Agar banyak orang yang mengenal kebenaran. Sorry. Podcast kami hari ini Selasa 1 Juli 2025 ya. Mulai pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Saya Andre, tuan rumah Kompak Siang, sobat Kompak Siang lovers. Hari ini setiap podcast ini ada setiap hari Senin, Selasa, Rebu ya. Mulai dari jam 12.00 ya. Hari ini kita akan mendengar kesaksian atau kisah yang sangat memberkati dari seorang narasumber yang luar biasa ya. Seorang wanita yang perkasa. Ya, tanpa berlama-lama lagi, welcome to the Revival Zoom and the Recovery Zoom. Ya, selamat datang di Zoom kebangkitan dan Zoom pemulihan. Oke, Ibu Yoga, bisa ceritakan ya secara singkat ya diri atau keluarga, karena ada banyak orang yang di sini mungkin belum kenal ya. Karena pepatah dunia kan bilang, tak kenal maka tak sayang. Tapi Alkitab nggak bilang begitu loh. Alkitab bilang apa? Tak kenal maka binasa. Ya, tak kenal Yesus, hidup kita sia-sia dan binasa. Hosea 4 ayat 6. Ya. Boleh, yang pintar boleh mencatat. Hosea 4 ayat 6 itu. Tidak mengenal Yesus, hidupnya sia-sia atau binasa ya. Ibu Yoga ini pasti orang Jawa ya. Ya, bisa perkenalkan secara singkat Ibu Yoga tentang keluarga, apa kegiatan sehari-hari saat ini selain pelayanan ya, dan apa ya. Teman-teman tetaplah bersama kami, tetap stay tune bersama sampai selesai. Alright, teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam dan mengalami lebih luas. Make it simple, make it meaningful. The floor is yours. Saatnya podcast Kompak Siang bicara bersama saya Andre dan tuan rumah podcast Kompak Siang di YouTube channel. Time start now. Monggo silakan Ibu Yoga, buka mikrofonnya. Shalom. Shalom Halo. semua Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan yang indah ini Tuhan berikan bagi saya secara pribadi, boleh ada di tengah-tengah saudara sekalipun melalui Zoom ya. Kita walaupun berbeda tempat jauh, tapi kita satu hati di dalam kasih Tuhan ya. Kami boleh, saya boleh menyaksikan kasih Tuhan ini semua ya, terlalu baik buat saya, buat keluarga kami.
Terima kasih Pak Andre sudah memberikan kepercayaan untuk saya di tempat ini. Kiranya Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berbicara, dan semuanya boleh dilancarkan ya, semuanya baik. Puji Tuhan, saya kenalkan, nama saya Budi Astuti Yokabet. Saya dari Kroya Cilacap, Kabupaten Cilacap. Saya 8 bersaudara, saya anak nomor yang 1, anak pertama, sulung. Saya punya 7 adik. Nah, puji Tuhan, saya memiliki seorang orang tua, seorang ibu dari Pacitan yang notabene dia tidak berpendidikan ya, dia tidak punya pengalaman, orang yang sangat sederhana, orang dari kampung. Nah, papa saya, mamah itu dari Muslim, papa dari Katolik, dari Purwokerto. Puji Tuhan, saya boleh bertumbuh sekalipun di desa saat itu ya, saat saya masih kecil, saya sudah mempunyai rasa rindu melihat anak-anak Tuhan yang datang beribadah, sepertinya sukacita mereka gitu ya, ada kebersamaan gitu. Nah, di situ saya punya kerinduan sekali saat saya masih kecil, tapi karena saya takut bagaimana caranya masuk ke gereja, nggak ada yang ngajak, nggak ada yang itu ya. Nah, saat itu terus saya terus bertumbuh di lingkungan yang tidak percaya Tuhan, dan saya tetap mengikuti kegiatan agama karena saya di sekolah kan juga harus mengikuti ya pelajaran agama. Jadi biar saya ada nilainya juga, saya terus mengikuti kegiatan agama Muslim saat itu ya, karena lingkungan Muslim. Saya ikut ke masjid, saya ikut dulu di Langgar, namanya Langgar ya, masjid kecil gitu. Nah, di situ karena kami papa orang Chinese, mama orang Jawa gitu, terus pas saat mau puasa gitu, puasa kan orang-orang Muslim ke masjid itu bawa makanan kecil ya. Nah, saya ngikutin aja gitu, tapi saya nggak bisa mengikuti doa-doa mereka, nggak bisa mengikuti cara-cara mereka. Saya hanya ikut-ikutan aja saat itu. Begitu juga adik-adik saya. Nah, di situ terus saya dibilangin sama orang-orang, orang Cina kok hanya ikut cari makannya aja katanya mereka. Saya malu dari situ, saya nggak pernah ikut lagi, tapi nggak pernah ikut mereka lagi ke itu, tapi saya tetap ngikutin agama Islam karena di pendidikan. Nah, di saat saya ujian dari SD, SMP, saat saya ujian SMP saat itu ya, waktu di SD sih enggak, itu masih bisa, terus sebisanya ya untuk wudhu gitu. Saya hanya mengikuti teman saja gitu, nggak ngerti doa-doanya. Terus saat SMP saya ada ujian. Nah, ujian di situ ada dua anak ya, dua murid. Ya, di situ ternyata gurunya itu ngasih, dua murid itu ngasih sholat maghrib dan sholat isya gitu ya, berbeda-beda. Nah, saya hanya ngikutin aja, di samping saya tunduk ikut tunduk, berdiri ikut berdiri gitu ya. Dan saya nggak tahu. Saya ditanya sama guru saya, namanya Pak Dipian gitu ya. Dia tanya ke saya, tanya, kamu di rumah sholat nggak? Enggak. Saya jawab sejujurnya. Saya sangat jujur. Saya nggak takut apa-apa. Saya jujur sekali, saya jawab enggak Pak. Saya nggak bisa sholat. Saya nggak bisa berdoa Pak. Gitu. Saya bicara, oh begitu. Baiklah. Karena kamu jujur, aku kasih nilai. Tapi kalau kamu berbohong, aku kasih nilai kamu 0. Gitu dia bilang. Baik Pak, terima kasih. Saya dikasih nilai 6 saat itu. Nah, di situ bisa lulus, puji Tuhan. Sampai akhirnya saya masuk ke SMK. Saya masuk SMK, saya kalau dulu AK ya, di
di AK 1 saya masuk. Ya. Nah, di situ Bentar, Bu Yoga, bentar. Waktu ibu sekolah itu kan pasti ibu sendirian. Apa yang ada kak pertanyaan di dalam hati? Waduh, saya ini orang Cina. Tapi Bu Iyo kan bilang, "Lah, ibu saya orang Jawa Timur." Nggak pernah bilang gitu kan? Ibu saya kan orang Jawa Timur, saya orang Jawa, bukan orang Cina. Kan begitu kan? Ya nggak? Nggak bicara gitu? Enggak. enggak. Saya Oh. hanya saya banyak diam orangnya gitu, Pak. Saya Ah, orang punya apa minder ya. Saya orangnya minder. minder, Pak. Oh, Saya oke. Jadi selalu udah dibully ya? bertahun. Di sekolah dibully ya? Eh, ini orang Cina Ya, satu nih. ya, Iya. waktu SD saya sering dibully karena saya orang Cina gitu, Pak. Nah, Oh, enggak bisa bilang ya. Ibu saya orang Jawa, Jawa Timur loh. Piye toh? Bukan orang Cina gitu. Enggak bilang ya? ya, Waktu saya itu enggak. dibully. Cuma saya di sekolah itu saya selalu jadi sekretaris, Pak. Oh. Oke, sekretaris. Oke. Jadi sekretaris gitu. Ya. Eh, mungkin karena saya di desa ya, orang Cina mungkin dilihat paling kelihatan ya, walaupun di desa di itu kelihatan ada rasa apa kelihatan agak bersih sedikit ya. Bersih. Iya, ya, putih, putih ya. Ah, Apa membedakan saya gitu. Tapi oh, saya orangnya nggak pernah peduli dengan mereka-mereka yang ini sama saya. oke. Saya tetap uh, welcome ya, tetap biasa saja sama mereka gitu. Ya, Biarin lah, saya nggak nggak peduli antara hal seperti ini. ya. Dijalanin ya. Nah di Tapi situ kan saat Papa kan saya Katolik. masuk ke Semeru, Papa kan Katolik. Jadi apa Katolik, tapi nggak ikut ke tidak gereja. pernah ke gereja, Pak. Oh, nggak Tidak, pernah Pak. ke Jadi gereja. nama saya itu Islam, tapi nggak melakukan Islamnya, nggak ya, Oke. nggak ada sholat, nggak. Mama kan buta huruf juga, Pak. Nah, Oke. Papa atau nggak Tapi pernah nggak ke ke gereja. gereja gitu. Oh iya. Ya, ya. Nah, di Jadi kalau situ di rumah sembahyang apa, Papa? Nggak sembahyang juga? doa aja, doa. Papa Doa. hanya doa gitu, tapi nggak pernah ibadah, Pak. Oh, tapi tanda salib gitu ya? Iya, iya, Pak. Nah, Betul. tapi nggak mau ke gereja ya? Ya, nggak ke gereja. Ya, oke. Nah, Jadi Mama juga nggak sholat juga ya? ya, nggak. Oke. Ya, jadi Waktu itu kan di kami itu sekolah kan pasti tidak ada orang Kristen kan? nggak ada, Oke. nggak ada. Ada gak di pikiran Ibu Yoga? Ini kalau orang Kristen ada, misalnya ada. Ada di pikiran Ibu Yoga. Itu orang kafir. Orang yang Enggak, nggak pernah pikiran begitu ya? enggak. Karena saya sangat rindu ikut Kristen dari sejak kecil gitu, Pak. Dari Oh, sejak pokoknya masih anak-anak banget gitu, saya pingin sekali itu. apa yang menyebabkan? Kan Papa nggak pernah ke gereja. Apa yang Iya, menyebabkan tapi kepingin? nggak tahu. Ini hati saya tuh kan ada deket di rumah saya sekitar berapa ada 200 meter ya dari rumah Hah? saya ke gereja GKJ, Pak. Oh, ada gereja. Ada GKJ ya, Oke, GKJ KJ. karena Tapi pernah nggak iya. masuk gereja? Enggak pernah, saya karena Nah, belum tahu caranya. oh, Saya nggak ada yang ngajak juga ya? ada yang ngajak. Nggak Anak ada kecil yang dulu ngajak. nggak seperti anak sekarang kan, Pak. Oh Gitu ya. iya iya iya. Oke. Ya, nah setelah saya singkat ya, saya sampai Oke. begitu di sana, di SMK itu, puji Tuhan, saya duduk saat itu dengan teman wanita namanya Mbak Lastri ya. Oke. Dia juga keturunan Chinese juga Oh, gitu oke. seperti saya. Nah, dia Kristen dari GPDI Elroy Kroya. Nah, di situ saya begitu duduk bersama, saya ceritakan sama dia tentang kerinduan saya ingin ke gereja gitu. Nah, Oke. itu saya diajak pas setiap dia pulang sekolah karena rumahnya cukup jauh dari sekolah, dia tidur di pastori. Jadi kalau malam minggu itu langsung ikut ibadah kaum muda remaja Oh, gitu. oke. Jadi saya ikutin Pak. Nah dia nanti pulangnya di pastori gitu. Jadi ikut ikut ke pastori juga?
Saya ikut begitu itu saya ke gereja saya kan karena saya baru banyak yang deketin saya nanya-nanyain gitu. Nah, terus waktu itu saya belum ikut ke pastori, langsung pulang dari gereja. Nah, beberapa kali kemudian saya sering ke pastori, bahkan tidur di sana. Itu ada rasa yang luar biasa buat saya, persaudaraan kekeluargaan yang luar biasa. Di situ ada kasih Tuhan yang luar biasa. Saya sangat merasakan betapa indahnya ikut Tuhan ya. Saya merasa nyaman, saya merasa sukacita, saya punya sesuatu yang tidak bisa terbayangkan di situ ya. Ada kasih dari teman-teman seiman, kepedulian yang luar biasa. Nah, disitulah tuh saya bertumbuh imannya kepada Tuhan. Kan saya terus diajak dari anak-anak kaum muda-mudi itu untuk pelayanan naik sepeda dulu ya Pak. Semangat naik sepeda sekalipun jauh di desa gitu di tempat Ya, jemaat yang apakah ibu tahu? Mamanya ibu Yoga tahu nggak? Oh ini ke gereja ini. Ada tidur di pastori. Ada tahu? Mereka tahu. tahu. Puji Tuhan mama saya enggak pernah melarang Pak. Papa juga nggak masalah. Kok tidur di Enggak mana kamu? masalah. Enggak ya? Oke. Gimana? Saya izin, setiap itu kan izin, bahkan dari teman-teman gereja main ke rumah, Pak. Oh, Gitu. oke. Ya, dari teman-teman gereja, gembala juga main kunjungan ke rumah dan akhirnya semua satu keluarga percaya Tuhan, begitu juga dengan mama papa saya sampai kami semua dibaptis gitu loh, Pak. Oh, waktu mereka dia baptis, waktu Ibu Yoga kelas berapa? Saya SMK kelas 1, Pak. Oh, SMEA, ya, SMEA itu. Ya, Nah, kelas ya, satu dibaptis ya. ya, Terus ya, adik-adik Pak. juga ikut dibaptis gitu. Ikut terus adik-adik terus mengikutin kan ada yang masih kecil-kecil gitu ya sesuai pertumbuhannya lah Pak itu Oh, pernah oke. gitu Terus Mama mau juga ikut baru dibaptis? Mau? gimana Mama juga mau dibaptis? Mama juga dibaptis puji Mama Tuhan. dibaptis akhirnya ya, ya oleh gereja apa? Elroy itu ya. Oh iya betul Pak. Oke, lalu dibaptis. Jadi sebelumnya ada seperti bimbingan lah untuk Ya mengikuti Yesus kan, katekisasi ada kan? ya betul Pak. Ada ya. Yang Jadi Mama ikut juga. Mama ikut 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 katekisasi. ikut Pak. Ya Oke. hanya ini sih apa lewat pendengaran ya karena Mama kan buta huruf Pak. Nah, buta nggak bisa baca. Oke. Jadi Ya, lewat pendengaran, akhirnya Mama mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betul? Pak, betul. Waktu itu Papa gimana posisinya? Ikut juga ke gereja itu atau Papa ikut juga. ikut juga ke gereja itu ya? Papa ikut, Oke. saya ikut. Maaf, Tapi kan Papa kan sudah ya, dibaptis kan? Papa kan ya, sudah dibaptis. Papa dulu kan di Persik ya. Ya, terus ikut ikut gereja itu juga apa? GBI ya? GBI apa? IGBDI ya? Ya, betul. GBDI Elroy ya? Enggak, Papa tuh, ya, ya, GBI Elroy. Oke. Jadi Gitu, Pak. dibaptis lagi gitu, Papa. Ya, Oh, jadi Papa juga ikut eh, katekisasi juga ya? itu di situ, Pak. Iya, Pak. Oke. Wah, menghidupi 8 orang anak ya untuk seorang keluarga mama papa. Sulit kan banyak. Jadi waktu itu kerja apa papa? Papa, Papa kan juga banyak saudara ya. Oke. Papa banyak saudara juga Papa ada yang dari saudara Papa kokohnya itu dibantu sama koko Papa. Terus Papa kan juga waktu itu suruh jaga di pabrik soun pernah di Oh, oke. saudara gitu. Terus untuk menghidupi setelah pabrik soun ditutup Papa ini usaha pupuk pupuk pertanian Oh, pupuk supir pertanian. jadi supir ya jadi Oke. supir Jadi dari situ ya. supir Oke. juga ya
Ya, terus setelah itu karena saya anak pertama, saya punya adik 7, kebutuhan perekonomian kan sangat kurang dan saya tidak ingin kehidupan kami terus mengandalkan orang lain seperti saudara, kan nggak enak juga Pak, Ya. gitu loh. Oke. Jadi saya karena saya juga biaya sekolah sering terlambat, sering dipanggil gitu Pak. Saya akhirnya punya prinsip, punya kerinduan untuk saya bisa cepat lulus gitu, dan saya bekerja gitu untuk membantu adik-adik saya supaya adik-adik saya tidak mengalami seperti saya kayak gitu loh Pak. Oke. Ya, ya. Saat saya lulus, saya langsung bekerja, ikut saudara belajar di toko emas dulu di Sokaraja 8 bulan. Terus akhirnya saya kerja di pabrik di Bandung, di kaos kaki gitu, di Andir dulu Pak. Oh, di dekat airport itu ya? Airport. Ya, Dekat ya, airport itu. Bandara itu ya? di Andir, di Andir Pak, di itu apa ya? Saya Ada sih itunya lapangan terbang itu ada situ kan? Ada. ya. Ya Pak, dan di situ saya kerja di pabrik kaos kaki gitu. Oke. Nah, sana pun kerja saya nggak lama karena banyak tantangan ya. Puji Ya. Tuhan, setiap saya bekerja itu saya disayang sama bos ya. Dan akhirnya ada banyak teman-teman yang iri gitu. Sebentar sudah naik, sebentar dan naik gitu. Nah, di situ saya nggak tahan Pak, nggak tahan Oh, saya. ya. Nah, di pabrik pun saya dikasih kepercayaan untuk membimbing di persekutuan doa di pabrik gitu. Saya yang ditugasin dari pihak Oh, pabrik. iya, iya. Jadi yang punya pabrik orang Kristen kah? Orang Taiwan, Pak, Oh, orang sama Taiwan. Indonesia ya. Orang. Terus ada yang Kristen karena itu kan join ya, Pak. Oh ya. Oke. Jadi ada nah itu dari Cemerlang itu apa yang punya pabrik jaket dan yang join di situ itu Ibu Nancy namanya itu orang Kristen. Nah, dia yang percayakan ke saya gitu. Dia sayang sekali sama saya mau keluar pun tidak boleh, suruh tinggal di pabriknya yang satunya lagi. Tapi saya sudah nggak mau lagi kerja di pabrik gitu, karena ada banyak sekali tantangan gitu ya. Saya nggak melakukan kesalahan, tapi justru dari orang karyawan-karyawan yang lain yang jahat gitu loh ya. Nah, di situlah Pak. Oke. Ya, Bu, waktu Maulah. Bu Yoka kan sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betul ya? Walaupun Lah, banyak teman-teman, teman kerja di pabrik Soun lah, di pabrik kaos kaki, orang yang belum percaya, betul? Halo, bisa dengar saya? halo, Bisa dengar saya? dengar Pak. Oke, ya. Waktu itu kan Bu Yoga kan sudah percaya, walaupun banyak teman-teman kerja, pabrik kaos kaki, Suun, banyak orang yang belum percaya, betul? Iya Nah, betul. sepertinya dikucilkan, nah, ya, dikucilkan, Ya, Nah, merasa dikucilkan. Nah, saya ingin tahu sama teman-teman juga ingin tahu nih, kapan Ibu Yoga mengalami kelahiran baru, ya? Paham ya? Kelahiran baru itu apa ya? Paham ya? Nah, kapan terjadi kelahiran baru dan pada waktu apa dan di mana? Silakan. ya saya justru waktu saya cinta mula-mula itu saya mulai terus dibentuk Tuhan, terus terlebih saat saya sudah rumah tangga semakin saya dibentuk Tuhan untuk lahir baru ya Pak. Oh, Iya ada lahir barunya karakter-karakter. pada waktu sudah menikah kah? eh ya yang terlebih di saat saya sudah menikah lebih lagi saya mengalami lahir baru yang ada pemulihan karakter yang luar biasa Pak. Gitu. Ya, setelah menikah ya, betul? Ya, setelah menikah Pak. Oke, menikah ya. Eh, pada waktu itu suami orang mana? Orang Bandung, betul? Orang Sunda, orang Sunda Orang Pak. bukan orang Orang Bandung ya, Jawa orang Sunda. Sunda ya. Oke. Orang Pangandaran.
Pangandaran. Oke, Pangandaran. Tapi suami sudah percaya Tuhan Yesus waktu itu. Halo, bisa dengar saya? Ya, Halo. dengar Pak. Saya Ya. jelas Pak. Kenapa tadi putus-putus kah suara saya? Jelas Pak. Tadi putus-putus. Iya, suara Bapak putus. Oke, ya, Halo. suami dari Pangandaran. Tapi suami sudah percaya Tuhan Yesus atau belum? Saat itu waktu dia di SMK Cilacap, katanya dulu karena ada orang tua angkat dari orang Ambon, sehingga dia percaya Tuhan, ikut ibadah. Tapi karena setelah dia selesai sekolah kembali ke keluarga, dia nggak ikut Tuhan lagi karena takut katanya gitu. Nah, Oke, ketemu ya, saya, dia kembalilah ikut ke gereja kan dia kerja di Kroya gitu Pak. ya, Eh, Kerja di Kroya, akhirnya kenal saya, terus ikut ke gereja di Elroy gitu Pak. ya. Jadi orang Kristen. Jadi menikah di Kroya, betul? Enggak, saya menikah dulu di Madiun Pak. Oh, kenapa Di di Pak Pet- Madiun? Kan itu orang Sunda. Iya, suami. Kenapa di Madiun? Ada apa itu? Iya, saya itu waktu itu kan saya nggak disetujuin sama orang tua. Papa ingin saya dapat orang Chinese gitulah ya. Terus Oh, oke, oke. saya kan nggak disetujuin Pak. Akhirnya Oke. saya dibawalah teman gitu. Saya dinikahkan di Madiun, ya, yang memberkati Pak Petrus gitu Pak. Oke, Eh, jadi dibawa ke Madiun ya. Siapa yang membawa ke Madiun? Saudara kah? bukan jadi teman Pak Daryanto, dia insinyur pertanian Pak. Oke, dibawa ke Madiun, lalu Ya, dinikahkan di dia sana kah? Bandung sama ibu siapa itu dulu di Bandung, tapi nggak karena Pak Daryanto sudah duluan gitu, jadi saya diajaklah ke Madiun, saya diberkati di sana gitu Pak. Oke, jadi diberkati perkawinannya di Madiun, betul? Di Madiun betul Pak. Oke. Waktu itu di Madiun, apa komentar dari Mama? Loh, kamu itu kenapa lari-lari? Nggak ada komen dia, Mama? Marah ya, Marah. saya Oh, begitu habis pernikahan di Madiun, saya ke rumah nenek di Pacitan. oh, iya, iya, iya. Orang tua nih, ya, Ya, sama orang tua Mama suami ke sana. Terus aslinya saya dari kasih Pacitan tahu ya. foto ya dari saya nggak berani pulang ke rumah. Saya pulang ke nenek dan saya kasih tahu kalau kami sudah menikah, dan saya kasih tahu foto pernikahan saya gitu waktu saya diberkati di gereja gitu Pak. Ya, Nah, dan mereka lah orang tua saya tahu, papa mama marah gitu. iya, iya, iya. Kok mau nenek terima Ibu Yoka? Kan keluarga ibu kan dari Muslim. Kenapa ini ada satu orang cucu saya mau datang sini, tapi dia jadi orang kafir, kan begitu? Ya enggak? Tidak, puji Enggak apa-apa. Tuhan. Enggak, Keluarga enggak apa-apa. nggak apa-apa. Keluarga besar mama saya orangnya welcome, Pak. Nggak Oh, pernah welcome. melakukan hal seperti itu. Mereka sangat Oh, sayang sama saya gitu, Pak. walaupun mereka Muslim ya, Ya, ya. tapi Mereka tetap sangat baik. Tidak ada yang mempermasalahkan hal itu. oke. Walaupun Ibu Yoka jadi percaya Kristus, tapi tetap welcome ya, tetap diterima Iya, di keluarga nenek lah ya. Oke. betul. Ah, ya, menarik ya hari ini. Waktu Ibu Yoka ke nenek sana, 7 orang adik masih di Kroya, betul? Betul, Pak. Nah, bagaimana dengan iman mereka? Apakah eh, goyang karena Ibu Yoka kan anak tertua, ya, Iya. jauh di Pacitan, di Jawa Timur kan jauh dari Kroya. Iya, Jadi Pak. 7 anak siapa yang mendidik imannya? Atau tetap dengan gereja GPDI Elroy atau bagaimana? Iya, betul. Iya, Pak. Oh ya, oke, very good ya, tetap tetap dengan ada dibimbing oleh gembala dari
GPDI Elroy. Oke, very good. Betul. Ya, alright, oke. Jadi saya dengar kan suami kan sudah percaya Tuhan Yesus. Saya dengar Betul. suami jadi orang yang menyia-nyiakan keselamatan. Kenapa itu? Silakan. Saya sendiri nggak tahu ya Pak, kok bisa seperti itu gitu. Iya. Padahal itu mujizat Tuhan itu terjadi luar biasa dalam keluarga saya, dalam kehidupan kami. Bahkan pernah mengalami itu saat anak saya sakit. Nah, suami itu dia dalam pelayanannya juga luar biasa, Pak. Orangnya memang apa ya, sama orang itu mudah kenal gitu, cepat bersaudara gitu ya, cepat berteman. Mereka orang-orang yang kenal suami saya tetap baik sih. Mereka juga disayangkan sampai mereka juga gimana ya, kayak nggak percaya gitu, gitu. Nah, Iya, iya, iya. Padahal orangnya suami, baik, nah orangnya sebentar, baik. sebentar, sebentar. Padahal suami melihat mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus kan, bisa anaknya yang Hmm, sudah tidak ada harapan. Ternyata Tuhan menyembuhkan, betul? Nah, betul Pak. suami melihat sendiri kuasa Melihat, mujizat Tuhan itu dengan mata kepala sendiri, bukan dari cerita orang, ya kan? Melihat bukan. sendiri, Ya, tapi ternyata bisa apa berbalik. Sama kan cerita iya, di Alkitab kan gitu ya. 5.000 orang makan sampai kenyang dengan modalnya apa? 5 roti 2 ikan. Ya enggak? Nah, 5.000 orang itu melihat benar loh tidak? dengan Ya, dengan mata kepala sendiri, ya enggak? Melihat iya, modalnya iya, hanya 5 roti 2 ikan dipecah-pecahkan dengan mengucap benar, syukur, akhirnya benar. suruh bagi-bagikan, masih tersisa 12 bakul. Yang makan kenyang 5.000 orang itu laki-laki, belum termasuk perempuan, wanita dan anak-anak. Jadi yang jelas yang makan sampai kenyang lebih dari 5.000 dong. Ya, mungkin ada 15.000. Ya toh? Karena kalau ada istri, ada anak ya, Ya, bisa 15.000. Oke lah. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan membuat mujizat. Wah, ini luar biasa. Tapi itu yang terjadi hampir sama dengan yang dialami suami dari Ibu Yoka kan. Melihat dengan waktu Yesus disalib, yang 5.000 orang kemana? Nggak ada. Ya toh? Lari semua, bersembunyi. Sama itu sebetulnya ya kan? Ya, ilustrasinya kan sama. Suami Ibu Yoga melihat sendiri bagaimana Tuhan membuat mujizat ya, dan anaknya yang sudah tidak ada harapan ternyata disembuhkan dengan mujizat, tapi juga berpaling meninggalkan baik. Yesus, bahkan menjual Yesus, ya kan? Nah, apa yang ada di pikirannya Ibu Yoga saat itu? Saat itu saya boleh kesaksian tentang anak saya dulu. Ayah, enggak apa, enggak pertanyaan saya, bukan juga pertanyaan sama dari teman-teman juga. Lah suaminya kan sudah melihat mujizat yang Tuhan apa demonstrasikan, anaknya disembuhkan loh, yang adanya tidak ada harapan ternyata disembuhkan, ya. Iya, Nah, suami juga melihat dengan kematian, ternyata suami juga meninggalkan. Berarti nah, suaminya sama dengan yang mendapat mujizat 5.000 orang makan sampai kenyang, tapi waktu Yesus disalib nggak ada satupun. Nah, apa yang ada di pikiran Ibu Yoga? Jawab itu dulu, nanti kita cerita lainnya. Pak. Nah, Saat itu saat terjadinya suami saya meninggalkan Tuhan, saya tuh rasa gimana ya? Rasa kayak nggak percaya juga gitu. Saya nggak percaya kok bisa ya tinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan itu luar biasa ya berkarya oke. dalam kehidupan kami. Saat itu saat anak divonis tidak ada obatnya, Tuhan menyatakan tuh di depan suami saya sedang mendorong anak saya gitu. Uh, ada seseorang yang tahu nggak tahu dari mana, tahu-tahu sudah di depannya. Nah, Saat saya saat itu mengalami kanker darah ya, dokter sudah nggak sanggup uh,
dia tumpang tangan. Orang itu di dorongan yang suami saya pegang itu, ada anak saya duduk, orang itu tumpang tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau diberkati, sembuh itu. Dia tumpang tangan di atas kepala anak saya. Nah, di situ ada kuasa mujizat kesembuhan. Anak saya waktu itu HB 2,5, nah di situ terus dokter saat itu bilang kepada kami tidak akan mengizinkan kalau belum sampai 5 ke atas HB-nya. Nah, saat itu dokter terus langsung suruh kalau ditransfusi itu risiko meninggal, enggak pun risiko meninggal. Nah, saat itu dokter tahu-tahu di depan itu dia bilang, gimana ini mau ditransfusi apa enggak? Saya katakan transfusi, Dok. Akhirnya kami apa? Kami tanda tangan dan akhirnya terus anak saya transfusi dan saat itu luar biasa pertolongan Tuhan. Dan Amin. disitulah saya selalu ingat kebaikan-kebaikan Tuhan tentang keluarga kami. Suami saya melihat saat itu, Pak, sesuatu yang dahsyat ya. Tapi kenapa dia tinggalkan Tuhan? Itu saya sendiri sampai saat ini kok bisa ya, kok bisa gitu. Saya Oke. tetap bertanya gitu, apa yang dia itu ya mungkin lah itu Pak Oke, egoisnya ya, ya. hanya Oke. lebih kuat mungkin. Tapi saya percaya, saya tetap doakan supaya dia kembali sama Tuhan. Amin. Itu Ya. kayak saya dan anak-anak saya Oke. uh, ada saya juga bilang ke anak-anak supaya jangan ada kebencian, jangan ada kekecewaan terhadap papi, siapapun dia papi kalian, Amin. doakan. Karena saat papi percaya Tuhan Yesus, dia menjangkau banyak jiwa dari orang-orang Muslim untuk percaya Tuhan Yesus Alright. dalam pelayanannya. Dia memang dipakai Tuhan saat itu luar biasa ya Pak. Banyak jangkauan jiwa-jiwa, bahkan membaptis terakhirnya dia saat waktu corona itu Pak. Kami saat corona pun kami tetap ke rumah-rumah pelayanan door to door Pak. Mereka banyak yang takut keluar, saya tetap keluar dengan suami karena di situ luar biasa ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan. Nah Oke. saat Ya. eh, sebelum suami saya ngantar saya itu membaptis 7 orang Pak. Siapa Itu. yang membaptis? Suami saya, memang suami saya kan ini Pak, PDM Pak. Oh, PDM ya. Tapi Pelayanan di ternyata Wonogiri. juga bisa meninggalkan Ya, Yesus ya. Ya. iya di Ah, PPI ah, Wonogiri. Wonogiri. Oke. Oke, sebentar Bu Waktu Yoga. Ya, saya mau sapa teman-teman yang baru muncul ya. Ada Pak Adrian dari Solo. Selamat siang, Solo. Ada Mama Ita Depok. Ya, selamat siang Depok. Ada Ibu Foni Kumala. Ini siapa? Temannya Bu Yoga ya? ya, Oke, dari mana? Korea juga kah? Cilacap dia Pak. Cilacap, apa kabar Cilacap? Ibu Foni. Dia motivator itu. Oke, Bu Foni, kita ada di sini, Bu. Di podcast ada di sini setiap hari Teman Senin saya Pak. sampai Rabu. Ah, kenapa? Ya, sering ngajak pelayanan ke NK Ah, juga gitu. mantap. Mantap, Bu Foni. Selamat siang, Bu Foni. Oke, ada Ibu Nancy. Ini temannya juga. Ibu Nancy, Ibu Nancy siapa nih? Temannya Ibu Yoga kah? Salam, Ibu Nancy. Edi, Bukan Pak, saya ya. Hana Gloria. Siapa? Ya, Hana Gloria itu hari. Gloria, siapa itu? Ya, Hana Gloria. Glory. Hana Gloria. Oh, yang ya pernah masuk sini ya. Oke, Bu. Selamat siang, selamat bergabung, Ibu Nancy. Oke, alright. Pak Edi Budianto dari Serpong. Oke, saya beri kesempatan ada yang mau ditanyakan ya kepada narasumber kita. Ini luar biasa ini, ya. Wanita perkasa ini, ya. Anaknya sakit, dioperasi, HP-nya 2,5 ya. Tapi ternyata Tuhan pulihkan ya. Ya, suaminya sudah PDM, melihat mujizat, tapi ternyata tinggalkan keluarga demi ada kuntilanak yang lain, ya enggak?
Oke. Alright, ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita? Silakan buka mikrofonnya. Iya, saya Pak Andre. Oh, Mama Ita, silakan Mama Ita. Enggak. Ini Bu. Ya, ya, salam semuanya. Salam kenal juga untuk Bu Titi Yoga. Saya Ibu Rita Kenal. dari Depok. Ya, saya dari Depok. Saya ikuti Ibu dengan kesaksian-kesaksiannya ya. Ya, yang dari kecil, yang nggak kenal Tuhan, tapi orang tua juga berbeda keyakinan. Iya, betul. Tapi Ibu ikutin terus apa ya, sampai Ibu menerima Tuhan lah ya. Begini Bu, maksud saya kalau Tuhan sudah memilih kita, tidak ada yang satu pun dapat mencegahnya Amin. atau melarangnya atau apapun. Tapi ya satu hal, yaitu proses Tuhan. Yes. Proses Tuhan begitu dahsyat sampai Ibu boleh katakan tinggal aja lang-lang buana dari daerah ke daerah gitu ya. Iya. Luar biasa, Mbak. Luar biasa. Pekerjaan Ibu juga bukan satu dua pekerjaan, ganti-ganti gitu ya. Bahkan Ibu nggak disukai gitu ya. Tapi itu bisa berjalan gitu sampai Ibu menikah. Menikah. Nah, menikah aja Ibu dibawa orang lain. Ya, tadi di kota apa saya lupa lagi. Nah, ada yang bawa, tapi puji Tuhan bisa dilaksanakan. Lalu Ibu pulang ke rumah nenek. Neneknya welcome juga. Nah, itu kan pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat lah ya. Amin. Perlindungannya, penyertaannya, perkenanannya, pertolongannya, dan sebagainya banyak gitu ya. Sampai berjalannya, tadi saya di akhir ini, saya menyikapi lagi seorang suami yang sudah PDM. PDM loh. Nah, bisa berbalik meninggalkan Tuhan. Artinya, bukan gelarnya dia sebagai PDM atau jabatannya sebagai PDM. Kalau dia berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, nggak seperti itu. Ya, tapi dia tidak berakar sampai dia bisa meninggal pada yang dinyatakan kepada anak. Ibu tuh terlalu kuat sekali. Memang kekuatan itu datangnya bukan dari siapa-siapa, dari yang maha kuasa. Kekuatan itu yang maha kuasa tuh yang punya cara seperti itu. Tadi yang saya mau tanya gini loh Bu. Begitu dia tinggalkan, udah dia tinggalkan. Sampai saat ini. Begitu kan Bu? Sampai saat ini dia tinggalkan. Ibu bersama dengan anak-anak. Ibu bersama masih dengan adik-adik Ibu yang sekian banyak. Nah, kira-kira Bu, pertanyaan saya nggak bertanya lagi dengan suami Ibu, tapi saya bertanya dengan adik-adik Ibu, dengan perjalanan hidup Ibu, apakah yang adik-adik terima dari perjalanan Ibu sebagai anak Tuhan, terus pastikan jadi terang dan berkat. Adakah anak-anak adik-adik Ibu itu yang mengikut Ibu jadi pengikut Kristus? Itu aja dulu pertanyaan saya nomor 1. Ya, silakan Bu Yoga. Baik. Terima kasih Bu Rita. Puji Sama-sama. Tuhan. Saya akan menjawab apa yang jadi pertanyaan Ibu untuk mengenai adik-adik saya. Puji Tuhan, adik-adik saya mereka setia melayani Tuhan juga. Mereka setia sama Tuhan, tapi ada 3 adik saya yang gagal juga dalam imannya kepada Kristus karena mereka punya jodoh ya, punya berkeluarga dengan orang yang di luar Tuhan. Akhirnya ketika adik saya tinggalkan Tuhan karena jodoh mereka. Tapi itu ya juga menjadi
pergumulan doa saya imani Tuhan mengasihi adik-adik saya dan biarlah mereka juga dengan seluruh keluarganya bisa dimenangkan. Saya selalu berdoa juga buat mereka, berdoa buat suami kembali, berdoa buat adik-adik saya boleh kembali sama Tuhan. Jadi saya terus punya pergumulan, saya tetap bersyukur sama Tuhan. Buat saya lelah ya, membuat saya capek, membuat saya kadang tidak berdaya. Tapi saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan saya tenang, selalu memberikan kami sejarah menghadapi bukan hanya adik, ponakan, ipar, menghadapi orang tua masih saya hidup dengan karena semua harta itu habis sama suami, punya rumah, apa-apa lagi saya tinggal ikut di rumah orang tua saya. Nah, saya juga harus menghadapi keempat anak saya. Saat empat anak saya, suami saya meninggalkan kami, anak-anak dalam posisi pendidikan semua, Bu. Yang pertama sedang mau menghadapi skripsi di Semarang. Nah, disitulah karya Tuhan luar biasa. Terutama Tuhan berikan saya tenang, damai sejahtera, sukacita, sehingga saya tetap berdiri di tengah-tengah badai, karena tangan Tuhan selalu menopang, tangan Tuhan selalu menggenggam kami, memeluk kami, sehingga sampai detik ini saya tetap kuat dan saya tetap bisa untuk bersama-sama melayani Tuhan. Dan saya juga bisa bergabung di pelayanan misi Yabes Ministry gitu. Nah, itulah kasih Tuhan buat saya, dan saya percaya adik-adik saya juga mengasihi saya, Bu, mengasihi kami gitu, Bu. Nah, itulah kiranya jawaban saya boleh memuaskan Ibu. Ya, puji Tuhan ya, puji Tuhannya, walaupun dari yang sekian bersaudara ada yang menyimpang, itulah jalan. Nama jalan hidup kan pilihan. Ya, Cuman betul yang itu. ya pilihan. Cuma kita dikuatkan melalui kekuatan yang Tuhan nyatakan gitu loh. Sampai ibu untuk berdiri sendiri, sampai anak-anak juga bisa ngikuti kuliah, skripsi dan sebagainya ya. Nah, itulah yang seperti melayani lagi ya, melayani artinya pemeliharaan Tuhan tuh nyata gitu ya. Nyata. Iya, pernyataan nyata sekali gitu ya. Pertanyaan saya kedua ya. Nah, bagaimana tanggapan orang tua dengan ibu ditinggalkan oleh suami? Itu aja dulu. Apa tanggapan orang tua? Baik, Bu. Ya, sebagai orang tua mereka sedih ya. Mereka sedih sekalipun dulunya mereka tidak setuju gitu ya. Pada akhirnya mereka juga setuju, dan suami saya juga orangnya pintar mengambil hati orang tua, mengambil hati siapapun ya, pintar orangnya. Nah, di situ pas papa mama baik juga sama dia, tapi dia tinggalkan kami. Ya, mereka papa mama kami saat itu kan papa kena jantung, sedang sakit jantung. Jadi saya tetap rahasiakan sampai sekian, ada 1 tahun lebih papa nggak tahu gitu, nggak tahu, karena kami semua keluarga jangan sampai papa tahu, sebisa mungkin rahasiakan. Yang tahu sudah mama dari awal udah tahu. Jadi akhirnya papa tahu dari beberapa orang, dengar dari lingkungan gitu ya. Terus akhirnya dia tanya, terus dia ngomong, terus dia rasa kasihan ke saya gitu. Nah, disitulah sekalipun itu papa ya, karena orangnya nggak ada mau marah ke siapa gitu kan. Jadi ya sudah, mungkin
lagi. Akhirnya jalani hidup itu Bu sampai papa saya sudah dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu gitu. Saya ditinggal suami udah 5 tahun, besok Oktober Bu 5 tahun gitu. Ya oleh Ya. kemurahan Tuhan Bu, semuanya saya hanya mengalir aja apa maunya Tuhan dalam hidup saya. Saya hanya bisa berserah, berharap mengandalkan Tuhan sehingga semuanya boleh berjalan sekalipun ada banyak apa ya kerikil-kerikil, Iya. lubang-lubang yang saya harus jalani Bu. Tapi kasih Tuhan yang nyata itu Bu, yang selalu ada buat saya dan keluarga. Itu Bu. Iya. Amin. Puji Tuhan ya. Pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir Iya, Bu. nih ya. Dengan perjalanan hidup gini, apakah anak-anak bisa menerima keadaan ini, Bu? Itu aja. Ya, Apa? saat itu anak-anak gimana ya Bu? Anak-anak ya karena sudah besar-besar ya, anak-anak kan sudah besar-besar semua, jadi mereka ya pasti ada rasa marah, ada rasa karena tahu-tahu papa sudah menikah gitu. Kan saya gini Bu, saat itu saya sedang menunggu papa mama karena sakit dua-duanya di rumah sakit. Saya sebagai anak pertama, ada adik saya yang jaga di sini yang paling kecil. Dia telepon saya, Ci, tolonglah pulang gantian aku capek gitu. Nah, saya bilang suapi kalau saya mau jaga mama sama papa dulu. Terus dia anterin saya sama anak-anak juga ikut dari Ponorogo ke sini ya Bu. Setelah itu saya diantar, dia pulang bersama anak-anak. Nah disitulah dalam waktu 1 bulan atau 1 bulan setengah, memang sebelumnya sih sudah ada sedikit masalah dengan suami ya. Dan saat itu saya hanya dengar dari anak laki saya yang di Semarang. Dia telepon ke saya, dia bilang, Mami, aku mau bicara sama Mami, tapi jangan marah, Mami harus kuat tuh, dia bilang begitu. Terus akhirnya kenapa dia harus saya janji dulu, saya janji sama anak, oke. Terus dia bilang, Mi, saya sudah dengar dari Rema adiknya yang sakit kanker itu ya. Nah waktu itu yang dulunya sakit kanker yang sudah Tuhan tolong. Nah di situ dengar dari Rema yang kan saat itu di Ponorogo dia ikut papinya. Dia bilang ke kokohnya, akhirnya Ruben anak pertama saya telepon ke saya, dia bilang, Mami, papi sudah nikah lagi dan tinggalkan Tuhan. Dia bilang gitu. Terus saya kaget, serentak saya kaget gitu, kaget, saya nangis, apalagi itu Riko di bawah. Kenapa sih papi tinggalkan Tuhan? Apa kenapa papi ikut Islam, kenapa harus bawa Riko gitu. Riko adiknya yang anak-anak saya nomor 3. Nah, kenapa harus bawa Riko? Nah, Riko itu pada akhirnya saat itu saya juga menangis sih, bukan yang utama anak saya gitu. Riko itu. Terus dia bilang, Mami tetap kuat ya. Terus Mami secepatnya telepon Riko gitu. Terus akhirnya saya telepon, yang terima Rema. Nah, anak saya yang kecil sudah ikut saya di sini, ikut saya. Nah, di situ Rema yang terima Rema, dan saya bilang sama anak saya mau bilang sama Riko. Terus akhirnya saya bilangin, kenapa kamu tinggalkan Tuhan? Terus saya ingatkan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat yang Tuhan berikan. Bahkan saat cicinya disembuhkan, saya pokoknya ungkit kembali kebaikan-kebaikan Tuhan di masa-masa lalu. Saya ingatkan pada anak-anak saya bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Di situ dia sampai nggak Mami itu nggak tahu tentang Islam gitu. Dia bilang, enggak, kamu yang nggak tahu. Saya udah tahu Mi, dia ngeyel gitu ya. Ya sudah, sekarang kita doa.
kita doa, kamu banyak tanya dulu sama Tuhan gitu, saya bilang gitu. Setelah itu doa, nggak tahu dia serius apa enggak, doanya nggak ngerti. Saya bawa dalam doa bertiga dengan anak perempuan saya. Setelah itu udah amin, saya ingetin lagi, tanya dulu sama Tuhan. Terus seperti itu, setelah paginya dia bilang, nih aku udah bilang sama papi, nggak tahu kenapa aku jadi berani bilang sama papi yang tadinya aku takut sekali, karena semalam aku di mimpi apa di suatu ruangan kayak di kamar gitu, di kotakan ruangan itu gelap sekali, tapi di sudut ada lentera kecil. Lah di lentera itu mau dia ambil, dia nggak bisa bergerak apa-apa. Akhirnya dia menangis tapi nggak bisa mengeluarkan air mata, nggak bisa menangis keras, dia hanya meringik gitu. Tangisan dia meringik gitu, ketakutan. Nah, dia dengar puji-pujian saat itu, kata dia. Begitu mendengar puji-pujian, dia ingat Tuhan Yesus. Saat dia ingat Tuhan Yesus, dia badan bisa digerakkan. Dia ingat Tuhan gitu, Tuhan Yesus. Terus akhirnya dia bisa gerak dan dia bangun. Nah, saat bangun pagi-pagi, dia diajak sholat sama papinya. Nah, karena dia kan dipaksa ya, dipanggilin ustadz-ustadz gitu untuk baca syahadat, katanya diulang-ulang, dimarahin gitu. Saat itu ikut apa sholat. Nah, saat sholat dia nggak bisa ngikutin. Katanya cuma berdiri dan fokus melihat pintu saat itu. Melihat pintu dan papinya jongkok, dia nggak ikut jongkok, katanya cuma berdiri kayak orang bingung. Setelah selesai sholat, dia langsung lari duduk, dia buka HP gitu kayak orang gugup gitu. Ternyata di HP itu hanya TikTokan, pujian dan firman-firman Tuhan, padahal dia tidak pernah ini katanya. Terus nah disitulah terus diajak makan di meja makan, dia bilang sama papinya, katanya, Pi, nggak tahu ya, kok nggak merasa apa-apa di Islam, bingung, nggak ngerti, kamu kan dimarahin gitu-gitu, katanya mau dipukul. Nah malamnya, sampai malamnya, sorenya, kan ada teman saya dari Purwokerto datang. Nah malamnya anak saya diajak sore gitu, diajak sholat, kan nggak mau, siang itu nggak mau diajak sholat. Akhirnya tamu pergi, teman saya itu pulang, anak saya mau dipukul, terus katanya mau pokoknya dengan kekerasan lah ya. Terus akhirnya anak saya, karena saat itu ikut bela diri ya, waktu saya kan nggak boleh ikut bela diri sama saya, karena bela diri kan pasti ada ilmu-ilmu yang lain. Nah, tapi papinya kan mendukung saya, waktu sama saya di sana nggak, itu setelah saya kesini katanya ikut. Nah, saat itu mau latihan katanya. Nah, mau latihan, dia nggak mau kembali lagi karena diancam sama papinya. Nah, disitulah dia telepon saya minta tolong ke orang sana yang sudah anggap seperti orang tua, supaya dia itu anak saya dan dia nggak pernah kembali. Akhirnya anak saya telepon dengan teman saya yang mau pulang Purwokerto, dia udah masuk Wonogiri. Akhirnya dia ada seorang pendeta di situ juga. Terus dia bilang, udah, aduh saya nggak enak loh, udah saya kembali aja ke Ponorogo, saya jemput anakmu. Yang penting mereka baik-baik, selamat gitu. Penting kan selamatan mereka. Tapi saya nggak enak, udah sampai Wonogiri loh. Udah nggak usah mikirin itu. Akhirnya dijemputlah. Nah, anak saya dijemput, bawa ke sini, tapi tidak langsung ke Kroya, dibawa ke teman saya di Purbalingga. Nah, di situ hari kemudian anak saya itu jemput ya. Terus, nah, disitulah anak saya ketakutan apa. Terus akhirnya setelah anak saya mulai itu, saya terus bilangin mereka pelan-pelan supaya dia tenang. Sudah serahkan semua sama Tuhan. Kita mengalir aja. Kalau ini semua terjadi, percaya Tuhan punya rencana yang tidak sudah apa nanti kan dibilangnya, kalau punya jangan angkat dulu, kata teman saya itu. Sudah biar dia sering gitu, kehilangan akhirnya cari, dia mau anak di sini. Nah yang laki sudah nggak mau kembali, tapi yang perempuan masih mau ikut suami saya.
Nah, saat suami saya mau ambil anak saya yang perempuan datang ke sini, itu masih ada papa. Nah, di situ saya panggil, papimu suruh ke sini, saya pas di dapur, supaya papa saya nggak dengar. Itu saya bilang pelan-pelan, sebelum saya bicara sama suami, saya minta Roh Kudus supaya berikan aku tenang dalam berbicara, supaya tidak ada permasalahan, supaya semuanya mendatangkan kebaikan. Nah, saat itu Roh Kudus pimpin saya luar biasa. Saya nggak emosi, nggak marah sedikit pun, bahkan saya menyalamin dia, saya minta maaf kalau mungkin selama ini saya menjadi seorang istri, tidak menjadi istri yang baik, yang tidak bisa menyenangkan gitu. Terus dia waktu itu kan pakai masker karena masih ada corona ya, masih itu. Dia cuma manggut-manggut itu sampai matanya merah. Terus saya bilang, ya sudah, kalau itu memang sudah menjadi pilihanmu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kenapa tinggalkan Tuhan saat saya bicara sudah baik-baik, saya titip anak saya, didik dia baik supaya dia tidak menjadi anak yang suka pembohong seperti dirimu, saya bilang gitu. Kamu sekarang hidupmu hancur karena kebohongan kan, sekarang kamu hancur, saya bilang gitu. Tapi dia nggak ngejawab, nggak apa, sama sekali, cuma manggut-manggut gitu sambil betulin masker. Nah, disitulah saat dia mau berdiri, saya ingatkan lagi tentang keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Dia hanya diam saja sambil berdiri. Amin. Setelah itu dia dibawa anak saya. Nah, disitulah saya terus membimbing anak-anak supaya memiliki roh takut akan Tuhan, dan jangan ada kebencian, jangan ada kekecewaan siapapun dia papa kalian. Tetap kalian berdoa, tapi tetap, karena kebencian, kekecewaan itu akan membuat rugi diri kita sendiri. Jadi jangan ada itu pada kita. Ayo kita bertenang, berdamai, kita fokus sama Tuhan, fokus kepada masa depan kalian yang masih panjang. Mami tidak bisa berjuang sendiri, kalian juga harus ikut berjuang, kita harus sama-sama berjuang supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap ada dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan pasti selalu juga ada buat kita. Kita jangan takut, jangan khawatir saat kita mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Nah, di situ puji Tuhan. Nah, sekarang yang dulu nilainya jatuh, sekarang anak-anak berprestasi luar biasa. Amin. Ibu, sehingga anak kemarin yang kecil itu dapat ranking 1, dan dapat penghargaan, dan nilainya juga semakin baik. Begitu juga anak saya yang sekarang lulus SMA di Prokerto, di SMA Kristen Prokerto, Pak. Nah, dia besok tanggal 12 Agustus berangkat ke Cina karena mendapatkan beasiswa. Itu, Bu, anak saya. Jadi anak-anaknya Bu Yoka itu semua ikut Ibu ya, tinggal sama Ibu ya? Saya yang tadinya anak-anak itu membenci saya, Pak, Bu. Saya nggak tahu, mereka begitu ada masalah itu mereka cerita ke saya dulu, aku benci banget sama Mami gitu. Saya juga nggak ngerasa kalau saya dibenci sama anak-anak, Bu, karena saya tuh nggak pernah punya pikiran hal-hal yang lain gitu. Saya mengasihi mereka, saya berjuang. Saya sebagai seorang istri tuh tidak pernah nganggur, Bu. Saya berjuang walaupun suami nganggur pun saya tetap bekerja, saya tetap mendukung pelayanannya, saya tetap mendampingi dia dalam pelayanan. Saya bikinin jajanan snack, kadang sampai nggak tidur, Ibu. Itulah perjuangan seorang istri dan seorang ibu. Yang tapi saya kita, Bu, karena ada Yesus di dalam hidup saya. Amin. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Haleluya. Itu aja Pak Andre pertanyaan saya. Ya, terima kasih Mama Ita sudah berpartisipasi untuk bertanya ya. Oke, menarik ya Ibu Yoka ini pengalamannya ya. Ya, untuk kalau tanpa ada Roh Kudus nggak mungkin bisa kuat. Pak Edi, silakan mau bertanya Bu Edi, monggo.
Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Andre, terima kasih Ibu Yoka untuk kesaksiannya sangat menguatkan kami semua ya, Amin. dengan keputusan Ibu yang luar biasa itu. Kalau saya lihat sih nggak mungkin ya, oleh kekuatan kita sendiri itu Bu. Iya Nggak betul mungkin. Nggak Pak. bisa lah, nggak mungkin kita bisa. Nggak Nggak mungkin. mungkin, betul. Jujur Ibu nih. itu dibantu, ditolong oleh Roh Kudus ya, supaya berdiri tegar gitu. Jadi yang pengen saya tanya sedikit Bu, jadi anak Ibu ada berapa yang ikut Bapak berapa, ikut Ibu berapa gitu? Semua 4 ikut saya semua Pak. 3 Oh, laki-laki. udah balik semua ya, Udah, Ibu ya? udah semua. Oke. Semua sekarang berbalik 100% Pak. Waduh, Itu hanya gitu ya. sebentar. Dari awal yang ikut saya itu 2, yang pertama sama yang terakhir. Yang pertama itu kan di Semarang, yang terakhir ikut saya di Kroya. Nah, Ya. terus yang kedua awalnya kan tapinya masih sekolah di Ponorogo sih Pak. Gitu. Terus setelah itu mereka berbaliklah 100% kepada saya Pak. Puji Tuhan, kuasa Tuhan. doa juga Pak. Nah, yang saya salut kepada Ibu Yoka tadi, kalau saya agak sama-sama dengarnya, jangan membenci Bapak katanya kepada anak-anak ya. Walaupun Bapak begitu, kurang lebih gitulah Ya, betul. perkataannya. Betul. Nah, itu saya salut banget, Bu. Biasanya kalau orang luar ya, kalau ada masalah di keluarga begini, karena ini kejadian yang Ibu tuh banyak terjadi kepada orang lain juga sih ya. Tapi mereka mengajarkan anaknya benci bapaknya. Itu Iya, iya. Ibu yang ajarin ke anak, jangan membenci itu papa kamu juga. Itu walaupun ya kejadiannya begini. Nah itu yang saya sangat salut sekali Ibu. Salut, betul. Sangat menguatkan kami ya. Jadi Amin. supaya kita belajar kekuatan yang Ibu dapat itu. Itu aja Bu Yoka, terima kasih. Mantap. Oke. Ya. Oke. Kalau bukan karena Tuhan, saya juga nggak mungkin bisa Pak. Itu kuasa Roh Kudus Pak. Amin, amin, amin. Ya, karena yang bisa memampukan saya dan memampukan anak-anak juga. Dan saya Betul. tidak ingin anak-anak hidup dalam kekecewaan, tidak ingin anak-anak hidup dalam Ada kebencian. kepahitan ya, jangan sampai kepahitan anaknya. Oke. Bagus Itu tuh. sendiri Pak. Betul. Bagaimana anak bisa berhasil kalau ada kebencian, itu akan tidak mungkin Pak. Ya, Betul. keberhasilan itu karena kita ada kasih ya Pak. Amin. Ada kasih yang mengajarkan buat kita Pak. Itu. Amin. Terima kasih Bu Yoka, terima kasih. Wah, keren ini. Oke, terima kasih Serpong, terima kasih Pak Edi sudah berkontribusi untuk bertanya. Ya, ada lagi yang mau menanyakan? Kalau nggak ada, saya mau komen dikit ya. Bu Yoka, ini peristiwa ini langka ya. Ya langka dong, gitu. Sudah kenal Yesus, sudah melayani, sudah PDM lagi. Kok ternyata membelakangi, ya nggak? Ya toh, membelakangi. Ada nggak komen dari nenek yang di Pacitan? Itu kamu ikut Yesus kan? Itu omong kosong. Kamu dikecewakan kan? Kamu ikut Yesus tuh manusia yang jadi Tuhan. Ada nggak seperti itu? Itu kan itu buktinya. Suamimu udah pendeta PDM. Nah, ada nggak yang ngomong gitu? Mungkin dari keluarga atau dari apa? Ada nggak? Silakan. Puji Tuhan dari keluarga mama, papa, ya mereka tidak ada yang bicara seperti itu, tapi mereka hanya menyayangkan karena mereka juga hanya melihat kebaikan-kebaikan suami saya gitu malah Pak. Mereka justru sayang dia orangnya maksudnya peduli sesama dengan saudara, dengan keluarga, peduli dengan orang lain gitu. Ya. Terus saya sendiri sampai sekarang rasa gimana ya, kok bisa ya gitu. Oke, ya betul. Ya, Bu
Yoga, terakhir ya, pertanyaan saya terakhir sebelum kita akhiri ya. Ada nggak di pikiran Ibu Yoga, Tuhan, saya kan anakmu, ya toh anak Tuhan, saya tidak pernah memfitnah orang, saya tidak pernah berbuat jahat. Kenapa peristiwa ini terjadi pada saya? Harusnya yang terjadi yang buruk ini pada saya, jangan pada saya dong, pada orang yang di situ loh, yang nggak kenal Tuhan, yang menghujat nama Tuhan, yang menolak Tuhan, itu yang terjadi. Kok kenapa ke saya? Yang saya punya anak, saya susah untuk berusaha, untuk kerja ini itu. Kenapa Tuhan pada saya? Ada nggak pikiran seperti itu? Silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Waktu itu pernah Pak, tapi hanya sepintas Pak. Puji Tuhan. Sepintas, ya. Rasanya Iya, Tuhan tuh iya. nggak adil, ya nggak? Kecewa sama Tuhan. Tuhan nggak adil dong. Kenapa saya ya berbuat baik? Saya nggak pernah memfitnah orang, saya nggak pernah jahati orang. Kenapa ada sama saya? Ada kan pikiran gitu wajar. Kalau pikiran itu kan wajar, ya nggak? Ya. Apa yang terjadi? Silakan. Betul. Ada pernah saya mengalami hal yang Ya. seperti itu Pak. Saya mengalami lemah saat itu. Saya ya puji Tuhan, cuma saat itu saya tidak sampai berlebihan gitu. Oke. Kudus mengingatkan justru kebaikan-kebaikan Tuhan saja yang diingatkan Tuhan, dan saya hanya Oke. Tuhan, kalau ini semuanya atas seizin Engkau, atas Seizin. kehendak-Mu, Oke. berikan aku kekuatan-Mu, berikanlah untuk aku tetap berdiri memiliki iman Amin. yang teguh di dalam Engkau sampai akhir hidup kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, biarlah mengalir asal Engkau bersamaku Tuhan. Karena saya walaupun hari-hari saya lebih banyak mengalami tekanan, lebih banyak mengalami kekurangan ya Pak ya saat-saat ini. Tapi saya hanya, Tuhan aku bisa melewati hari ini, itu suatu anugerah. Anugerah. Ya. Jadi hari-hari saya seperti itu saja Pak. Oke. Ya. Lupa. Nah, luar biasa ini ya Ibu Yoga ya. Ya. Terakhir saya mau tanya Bu. Apa Bu target Ibu Yoga dalam waktu dekat ini atau jangka panjangnya lah? Kira-kira target Ibu apa? Kira-kira, silakan. Target saya ya satu, pengharapan saya tetap anak supaya memiliki cinta akan Tuhan sampai akhir hidup saya, sampai akhir hidup kami semuanya, anak-anak tetap memiliki cinta akan Tuhan. Tuhan kasih anak-anak hikmat, kepintaran, kecerdasan. Tuhan, terus saya fokus kepada anak-anak Pak. Amin. Iya. Oke, suami sudah meninggal ya? Suami sudah meninggal? Belum. Oh, belum, masih di mana? Belum, Pak. Di mana dia? Dia di Pangandaran sama istrinya sekarang Pak. Oh, Dia sudah setelah oke. meninggalkan saya sudah menikah. Oh, masih di Pangandaran ya. Jadi apakah ada target Ibu Yoga untuk suami agar dia mau berbalik ke terangnya yang ajaib, tidak berlama-lama di dalam hidup dalam kegelapan? Ada nggak target itu? Saya selalu berdoa Pak, karena Berdoa. saya walaupun karena dia jiwa ya Pak, saya itunya kejiwanya dia Pak, supaya Tuhan panggil dia kembali dengan caranya Tuhan, supaya Amin. dia selamat jiwanya Pak. Selamat jiwanya ya, tetap berdoa untuk dia ya. Oke. Iya Pak, Very good, saya terima bawa kasih. anak juga supaya punya kembali sama Tuhan. Iya, wah keren nih. Ini Ibu Yoga ini tidak mudah ya untuk mengalami ya tantangan sekaligus menjadi bapak ya dan kepala keluarga bagi anak-anak ya, tidak mudah ya, tapi akhirnya Tuhan bekerja. Kenapa? Saya mau nambahkan lagi sedikit, boleh? Oh ya, Mau silakan. nambahkan lagi sedikit, Ya. boleh? Silakan Pak Edi. Ya, Bu Yoga, saya hanya menambahkan aja.
itu ada pengalaman juga, tapi mungkin dia masalahnya bukan di keluarga, tapi dia sakit, ya, sakitnya cancer. Nah sekarang sudah hampir sembuh. Nah dia dipakai Tuhan untuk memberi kesaksian, diundang di gereja mana sampai diundang kemana gitu ya. Dia orang Singapura, tinggalnya di Singapura, maksudnya dia orang Indonesia, orang Manado ya. Nah, tapi kesembuhan dia dipakai Tuhan gitu kan, untuk memuliakan Tuhan. Kalau saya lihat di ibu juga begitu kayaknya, Bu. Jadi permasalahan di ibu itu akan menjadi satu kemuliaan buat Tuhan. Amin. Ya. Karena ibu tetap kuat. Dan anak-anak sekarang dengan ibu semua. Dan nanti anak-anak ibu akan berbakti kepada ibu. Menurut saya Amin. begitu, Bu. Ya. Itulah kemuliaan Tuhan ada, Bu. Percaya itu, omongan itu percaya bukan dari saya. Amin. Itu karena pengalaman sih, Bu. Ya, terima kasih Bu Yoka. Iya, Pak. Tetap kuat ya, Bu. Sabar. Amin. Amin. Ya. Luar biasa. Mantap Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Ya. 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 Memang ya. Ayub pun mengalami pencobaan yang luar biasa. Tapi percayalah ya. Firman Tuhan kan bicara 1 Korintus 10:13 kan. Ya enggak? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yes. Ya enggak? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab, nah ini penting, Allah itu setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Memang berat, ya, berat. Tapi ingat, firman Tuhan itu adalah kebenaran ya dan amin ya. Selalu ingat Bu ya. Ayub pun dicobai ya. Anak-anaknya mati semua, ya enggak? Ayub orang jahat enggak? Enggak. Orang yang taat ya, selalu ya, taat dan selalu berjalan bersama Tuhan. Tapi juga dia luar biasa ya. Ujiannya sama dengan Ibu Yoke. Ibu Yoke juga bukan orang jahat ya, bahkan dijahati orang, ya enggak? Tapi kenapa ada tersitnya? Inilah untuk menggenapi 1 Korintus 10:13 ya Bu ya. Oke, alright Bu, bisa sampaikan kira-kira pesan-pesan moral atau nasihat apa kepada teman-teman kita yang di Zoom ini ataupun teman-teman yang di YouTube channel yang sedang menonton ya. Kira-kira apa pesan-pesan moralnya, nasihat-nasihatnya? Silakan, monggo. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, pokoknya ya tadi Bapak Andre katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan. Itu ya, itu bahkan setiap pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita ya. Tuhan, percayalah bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan pembela kita di dalam segala hal. Tuhan kekuatan kita, dan jadikan Tuhan itu sumber dari segala hal buat kita ya. Bukan kehebatan atau kekayaan yang membuat kita kuat, tetapi tangan Tuhan yang menopang dan membuat kita tetap kokoh berdiri di setiap pencobaan. Jadi tetaplah kita terus mengandalkan Tuhan. Amin. Dalam segala perkara, karena Tuhanlah segalanya buat kita. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan ada di pihak kita. Tetap tenang, Tuhan yang bekerja. Oke, dan memberkati Pak. Wow, keren nih. Saya rasanya mau nangis juga nih lihat bagaimana Tuhan memproses ya Ibu Yoke ya. Tetap semangat, tidak patah semangat, tidak bersungut-sungut walaupun sempat ya kecewa ya sama Tuhan, tapi tetap mengandalkan Roh Kudus ya. Yang satu hal yang saya bisa belajar. Ini teman-teman, bagi teman-teman yang ada di YouTube channel, teman-teman yang sedang menyaksikan ini adalah
podcast ini untuk menguatkan iman kita, untuk memberkati kita bahwa Tuhan turut bekerja ya, supaya tetap kuat. Bahwa yang satu hal saya belajar dari Ibu Yoka, dari kesaksian dari awal, pertengahan sampai akhir ya, Ibu Yoka ini sabar dalam menjalani proses. Kenapa? Karena ada banyak orang yang tidak sabar mengalami proses, ya enggak? Karena kita merasa sudah memberikan banyak hal, tapi hasil yang kita dapatkan enggak seimbang, ya enggak? Contoh ya, sehari-hari saya sudah bekerja keras loh, saya jual pupuk pertanian, ya, tapi mengapa tidak juga hasilnya enggak naik, enggak setara. Ibu juga kerja di pabrik kaos kaki ya, sudah bekerja bahkan dipercaya oleh supervisor yang orang yang lebih lama, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia, bahkan saya dibully lah, ya toh. Saya setia melayani dan hidup benar, tapi mengapa keadaan Ibu Yoka kan bisa begini-begini aja, enggak? Kan itu yang dialami. Meski mungkin ada juga alasan lain yang membuat orang tidak sabar, tapi seringkali ketidaksabaran itu memang bersumber dari apa? Pandangan yang egosentris, ya, hanya berpusat pada diri sendiri, ya, yang maksudnya saya itu lebih penting dari orang lain, atau menganggap diri kita lebih besar dari yang seharusnya ya. Saya beruntung ya, hari ini saya diingatkan oleh kesaksian Ibu Yoka ya, di Pengkhotbah 7 ayat 8 ya. Yang pintar boleh mencatat ya. Pengkhotbah 7 ayat 8 bicara apa? Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Itu yang dialami oleh Ibu Yoka yang kesaksian tadi. Ya, sabar banget Ibu Yoka ya. Nah, disinilah kita harus belajar bagaimana cara Tuhan memproses setiap kita supaya dibentuk untuk semakin serupa dengan gambarnya. Ya. Tuhan sendiri bicarakan, if you love me, you have to follow my commandment. Ya. Intinya bahwa jika engkau mengasihi aku, engkau harus melakukan perintah-perintahku. Perintahnya apa? Pikul salib, ya enggak? Ya, luar biasa ya Ibu Yoka ini, tidak mudah memikul salib yang rasanya berat. Tapi percayalah, 1 Korintus 10:13 kan, pencobaan itu pencobaan biasa. Nah, yang sudah diukur, Tuhan sudah ukur kekuatannya Bu Yoka sampai seberapa. Oke, tetap semangat Ibu Yoka. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa terus memenangkan jiwa. Keep on fire, keep on moving. Tetap bergerak, jangan diam. Bahwa Roh Kudus tetap menyertai kita semua. Padi sudah menguning, bekerja sedikit. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang ya. Saat ini suami Ibu Yoka masih terhilang ya. Selamatkan yang terhilang. Berapapun harganya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih Ibu Yoka atas kesaksiannya menguatkan kita semua. Sampai ketemu besok, masih ada podcast yang kesaksian dari teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Bu Yoka. Salam. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Bu Nancy, Bu Rita. Terima kasih Bu Foni Kumala. Sampai ketemu besok di Zoom yang sama ya. Tuhan berkati.